apakah sama atau tidak. Pria berinisial WFT ini ditangkap petugas Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya di Kecamatan Kakas Barat, Minahasa, Sulawesi Utara akhir September lalu. Ia diringkus setelah mengaku membobol 4,9 juta data nasabah sebuah bank swasta dan mengaku sebagai hacker dengan nama akun Jorka, seorang hacker yang paling dicari di Indonesia. Sebelum ditangkap, tersangka beberapa kali mengganti nama akun, mulai dari Jorka, Skywave, Sin Hunter, hingga Opposite 6890. Dari hasil pemeriksaan, motif tersangka membobol data nasabah adalah untuk pemerasan. Pelaku ini dengan menggunakan akun X yang mengatasnamakan Biorkanesia itu memposting dengan tampilan salah satu akun nasabah bank swasta dan mengirimkan pesan juga ke akun resmi bank tersebut dan mengklaim bahwa sudah melakukan hack kepada 4,9 juta akun database nasabah. Sebelumnya tersangka diketahui sudah beraktivitas di media sosial dengan nama akun Jorka sejak tahun 2020. Tersangka kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Dugaan keracunan makanan program makan bergizi gratis kembali terjadi di sejumlah daerah. Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, jumlah korban keracunan mencapai 110 orang. Sementara itu di Banjar, Jawa Barat, sebanyak 68 siswa mengalami keracunan. Jumlah korban dugaan keracunan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Agam, Sumatera Barat terus bertambah menjadi 110 orang hingga Kamis siang. Kasus keracunan massal yang menimpa murid, guru, dan orang tua diduga bersumber dari menu nasi goreng yang diproduksi Dapur Umum SPPG Kampuang Tangah, Lubuk Basung pada Rabu siang. Pemerintah daerah menetapkan status kejadian luar biasa dan menegaskan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung Pemkab Agam. 11 pasien baru dirawat di Puskesmas Manggopoh dan 13 pasien baru di RSUD Lubuk Basung. Puskesmas Manggopoh kini dijadikan posko KLB dan seluruh biaya pengobatan ditanggung Pemda. Diketahui ini merupakan kasus keracunan pertama program makan bergizi gratis di Sumatera Barat. Gejalanya bervariasi mulai dari mual, muntah, ada yang diare juga. Usianya itu dari usia SMP yang paling besar itu 14 tahun. Terus ada yang SD juga, ada yang TK juga ada. Sementara itu di Banjar, Jawa Barat, 68 siswa diduga mengalami keracunan usai menyantap menu yang dibagikan program MBG. Sejumlah siswa mulai terlihat tidak nyaman, keluhan bermula rasa mual dan pusing yang dengan cepat berkembang menjadi sesak nafas. Situasi semakin tidak terkendali ketika jumlah siswa yang mengeluh sakit terus bertambah, memicu kepanikan di antara para guru dan siswa. Data sementara dari ratusan siswa yang hadir di sekolah, 68 siswa dari kelas 7, 8, dan 9 terpaksa dilarikan ke 3 rumah sakit di Kota Banjar, yaitu RSUD Banjar, RSPMC, dan RS Mitra Idaman. Proses evakuasi berlangsung dramatis di bawah guyuran hujan. Tenaga medis yang datang menggunakan 20 ambulans dibantu oleh para guru dan staf sekolah tampak kewalahan menghadapi banyaknya siswa yang kondisinya terus memburuk. Pemerintah memastikan seluruh biaya perawatan korban keracunan program makan bergizi gratis akan ditanggung oleh negara. Mekanisme pembiayaan akan dilakukan di tingkat kabupaten dan kota. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan biaya korban MBG akan ditanggung oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional. Aturan penanganannya sudah tercantum dalam regulasi yang berlaku. Nanti ini ditanggung biayanya oleh pemerintah, dalam hal ini oleh BGN.
Selain itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana juga menjelaskan bahwa ada 2 mekanisme pembiayaan untuk perawatan para korban MBG yang dilakukan di tingkat pemerintah kota dan kabupaten setelah menetapkan status kejadian luar biasa atau belum. Jadi ada 2 daerah yang sudah menetapkan KLB di tingkat kota kabupaten, dan ketika pemerintah kota kabupaten menetapkan KLB maka itu pemerintah daerah bisa mengklaim pendanaannya itu ke asuransi. Nah, kemudian bagi daerah-daerah yang tidak menetapkan KLB, maka seluruh biaya sejauh ini ditanggung oleh Badan Gizi Nasional. Sementara aturan untuk penanganan KLB dipastikan sudah sesuai dengan mekanisme yang jelas dan mirip dengan penetapan status bencana. Dari Jakarta, Ismalia, Irian Syawayudi, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemerintah akui ada kekurangan dan banyak tantangan dalam program makan bergizi gratis. Kendati demikian, pemerintah memastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium pasca kasus keracunan MBG. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui ada kekurangan dan banyak tantangan di lapangan dalam program makan bergizi gratis. Kendati demikian, pihaknya bergerak cepat melakukan perbaikan agar manfaatnya tetap sampai ke masyarakat. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya menghentikan sementara sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur MBG yang bermasalah. Pihaknya juga memastikan program MBG akan tetap berjalan di tengah desakan moratorium. Dasar warga negara atau hak dasar. Tentu saudara-saudara, karena di program yang Bapak Presiden selalu programnya itu mendasar, besar, dan tentu memberikan dampak yang luas, juga tantangannya tidak ringan, ya, karena besar. Selalu ruang lingkupnya pikiran-pikiran Bapak Presiden itu besar. Apakah pangan, apakah koperasi, ya, itu besar. Oleh karena itu tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi saudara-saudara, komitmen pemerintah jelas, respon cepat, instruksi Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh. Yang terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis. Di luar perintah itu saya tetap melaksanakan kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain. Terima kasih. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap dapur MBG yang bersertifikat higienis sudah 100 dapur. Menkes menargetkan semua dapur MBG tersertifikasi sebulan ke depan. Layak haji dan sanitasi ini kan kemarin angkanya sekitar berapa 20-an ya. Jadi dalam waktu 2 hari 3 hari per kemarin tuh udah 96. Jadi naik dari 36 ke 96 dan per hari ini sudah di atas 100 angkanya. Jadi angka itu sekarang per hari kita review. Ya angkanya per hari kita review. Kalau ditanya targetnya kapan, saya dan Pak Dadan itu udah menargetkan paling lama 1 bulan. Ya sudah ada surat resminya, diharapkan semua SPPG-nya ini sudah bisa mendapatkan SLHS. Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis tidak memiliki aturan dan dasar hukum yang jelas. Di sisi lain, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pemerintah sedang merampungkan aturan tata kelola MBG dalam bentuk peraturan presiden dan Inpres. Tapi tata kelolanya kan minimal asas kepastian hukumnya tidak jelas, ya. Siapa yang melakukan apa, yang bertanggung jawab ini siapa kepada siapa, kan gitu kan? Dari siapa kepada siapa kita kan tidak tahu. Asas kepastian sekolah tidak tahu menahu juga. Oke, asas kepastian hukum itu di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kan, Pak? Asas umum pemerintahan yang baik. Ya, okay. Sudah ada undang-undang khusus. Yeah. Di situ ada 2 asas yang penting sebenarnya. Asas kepastian hukum dan asas pelayanan. Banyak tuh, ada 8 asas di situ, tapi kita ambil 2 saja. Misalnya asas kepastian hukum. Tidak tersedianya peraturan perundang-undangan yang bisa diakses. Kalau kita mau mengatakan, oh itu di kabupaten sana, atau di sekolah sana, atau di pengelola dapur nomor sekian, itu pengelolaan tidak benar. Terus apa ukuran ketidakbenaran? Kan harus ada
tata kelolanya yang diatur misalnya dengan PP atau Perpres gitu, itu kan harus begitu. Sejauh ini tidak ada semua itu, Pak? Iya, atau peraturan ketua Badan Gizi Nasional, BGN misalnya, atau apa gitu harus jelas sehingga ada ukuran-ukuran parameter yang memberi kepastian. Kepastian hukum itu. Tadi mengenai tata kelola, mudah-mudahan 1 minggu ini akan tuntas mengenai Perpres dan Impres ya. Isinya seperti apa, sabar sedikit 1 minggu sehingga nanti pembagian tugas antar pemerintah daerah, ya kementerian lembaga terkait, koordinasi seperti apa, kita akan selesaikan dalam 1 minggu ini insya Allah. Sabar sedikit, 1 minggu nanti akan kita umumkan. Dengan menaiki puluhan truk, masa pendukung Bupati Sudewo memadati area pendopo Kabupaten Pati. Mereka mendukung Sudewo dalam sidang pansus hak angket dan meminta agar massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMBP tidak semena-mena kepada Sudewo. Kericuan pecah saat anggota AMPB hendak memasuki DPRD namun dihalangi dan dikeroyok oleh massa pendukung Bupati Sudewo. Ini Rewan murni, melihat kondisi Pati, kami yang membayar pajak, yang membayar rakyat Pati, membayar dia ditunggangi oleh orang luar. Saya nggak suka itu. Boleh aspirasi dikembangkan di Dewan asal tidak ditunggangi. Karena tidak Pak Dewa belum ada sah hukum tetap dia tersangka atau apapun sudah didomain begitu rupa. Para relawan menilai jika kerusuhan yang terjadi di Pati ada yang menunggangi dan ingin menjatuhkan Bupati Sudewo. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan.